Halo, salam sehat. Selamat hari Jumat, teman-teman. Ini video kedua gua dalam satu hari. Lagi rajin ya, emang ya. Tapi memang gua nggak berencana membuat video ini. Jadi ini spontan. Jadi tadi gua mengeluarkan video terakhir itu soal MU lawan Barca. Kemudian ya udahlah, besok lagi atau lusa mungkin gua akan bikin video terbaru. Tadi gue pulang dari ketemu sama meeting sama ke kantor snack ya. Bukan snack makanan kecil, snack video itu. Eh, Kemudian pulang, gue nonton PSIS lawan Persis Solo, ya terus ya udah. Tiba-tiba nggak lama setelah pertandingan, gue lihat di berbagai WhatsApp grup itu rame. Jadi ada rusuh lah, kalau gue bilang sih rusuh ya, di luar Stadion Jatidiri. Jadi di kompleksnya lah, nggak di dalam stadionnya. Terus gue jadi teringat waktu Stadion Kanjuruhan itu tragedi Kanjuruhan. Kemudian kan TGIPF kalau nggak salah ya, tim pencari fakta lah. Nah itu kan mengeluarkan rekomendasi, dan waktu itu Menko Polhukam Mahfud MD dengan bangga mengatakan kita diberikan waktu oleh Presiden 14 hari untuk merampungkan tugas ini, tapi kami 10 hari. Dengan bangga dia mengatakan demikian. Dia lupa bahwa ini adalah masalah yang kompleksitas. Ya mungkin Mahfud MD handal dalam hukum, dalam politik dan HAM, tapi I don't think so he is understand in this field. Jadi masalah sepak bola Indonesia ini sangat kompleks. Betul apa yang dikatakan oleh mantan ketua PSSI Nurdin Halid ya. Kemarin gue nonton wawancara dia di CNN. Lebih sulit memimpin PSSI atau sepak bola Indonesia ketimbang presiden. Itu betul sekali. Jadi ini juga sekaligus menjadi PR besar dan awal dari Erick Thohir. Jadi ibarat mahasiswa baru atau siswa baru ini baru masuk langsung dikasih PR yang cukup berat ya, dengan kerusuhan di Jatidiri. Jadi kemudian setelah menyaksikan itu, gue mulai ya sedikit lah cari informasi siapa mereka, fans dari mana, karena kita juga nggak bisa ujuk-ujuk ya melabeli ini atau menuding lah ini siapa, terus penyebabnya apa dan seterusnya. Jadi gue harus ya paling nggak sedikit banyak mencari informasi lah, menggali informasi, dan kemudian ini pada satu kesimpulan umum bahwa iya kelihatannya kita nggak pernah belajar. Ya kita memang bangsa yang malas belajar. Dan di video gue terkait kerusuhan tragedi Kanjuruhan, gue udah bilang dengan proses pencarian fakta yang begitu cepat, kemudian juga setelah itu menguap, ini kebiasaan bangsa kita ya. Jadi menganggap enteng, panas-panas tai ayam. Ya jadi begitu awal-awalnya aja semangat beginilah begitulah, semua bikin talkshow soal tragedi Kanjuruhan, habis itu udah nguap. Ya, jadi nggak serius, nggak komit untuk terus meruting masalah ini sampai selesai. Padahal gue waktu itu ngasih contoh, waktu tragedi Hillsborough tahun 89 yang merenggut 96 atau 90 nyawa, itu butuh berbulan-bulan sampai akhirnya seorang Taylor, namanya Taylor ini, yang diutus oleh pokoknya diutus lah, dia dipercaya untuk melakukan investigasi. Dia butuh kalau nggak salah 6 bulan sampai pada sebuah rekomendasi yang mungkin lo pernah dengar apa yang gue sampaikan ya, terkait All Seater Stadium, nggak boleh ada pagar pembatas di antara section, kemudian board di pinggir lapangan harus bisa bisa didorong suatu waktu kalau dibutuhkan evakuasi ke lapangan dan seterusnya. Itu sampai pada satu kesimpulan itu dia butuh berbulan-bulan. Jadi dia benar-benar melakukan investigasi mendalam. Ibarat orang itu penyakitnya benar-benar didiagnosa dengan baik, dengan benar-benar dengan menyeluruh, sehingga rekomendasinya juga benar, dan kita lihat seperti apa Liga Inggris. Nah ini enggak, hanya 10 hari, kemudian setelah itu hanya omong kosong, hanya seremonial. Ya ini kelemahan kita sebenarnya. Dan lihat sekarang, dan saat itu gue bilang, dengan metode seperti ini, dengan moda seperti ini, gue bilang waktu itu, mudah-mudahan ada videonya tuh, lu cari deh soal tragedi Kanjuruhan. Gue bilang, hanya akan menunggu waktu di mana, kemudian kapan, dan siapa yang akan cedera atau bahkan mati. Gue bukan mendahului, tapi kan kita belajar ya dari dari apa yang sudah lewat, dan kembali kita lihat. Dan sampai detik ini gue rekam, ini pukul 17.48 ya, saat waktu itu gue bicara hari Jumat tanggal 17 Februari 2023. Gue berharap nggak ada korban jiwa. Itu aja sih concern gue. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kemudian tadi gue pengen cari tahu terkait peristiwa ini sebenarnya apa yang terjadi, kenapa bisa terjadi. Adalah seorang sumber A1, mungkin
bukan hanya A1 ya, A11. Jadi pertama dia mengatakan bahwa gini, izin sekarang itu bukan keluar dari LIB, alright, tapi izin keluar dari otoritas keamanan setempat, dalam hal ini kepolisian resort, jadi Kapolres lah. Mereka yang akan mengeluarkan rekomendasi boleh atau tidak. Kalau boleh misalnya penontonnya dengan penonton atau tidak, kalau dengan penonton 25% kah, 50% kah, atau 100%, itu tergantung pihak kepolisian. Sekarang aturan mainnya seperti itu. Semua itu tergantung dari resiko yang dimungkin timbul dari sebuah pertandingan. Misalnya pertandingan itu penting atau enggak. Ini kan biasanya kan tensinya juga bisa mempengaruhi ya. Kemudian rivalnya siapa? Ya misalnya contoh lah, kalau Arema ketemu Persebaya udah pasti high risk ya, atau Persib ketemu Persija. Nah kemudian itu yang pertama. Dari penelusuran informasi A1 gua, itu memang diizinkan, betul, tanpa penonton, right? Nah kemudian ada dua versi nih. Ada yang mengatakan tiket dijual, ada yang mengatakan enggak. Ya gue nggak ngerti, gue tadi agak-agak lupa ya di stadion itu ada penonton atau enggak. Nah yang jadi pertanyaan, kalau ada ini kan udah dari informasi ini ya, A1 ini itu nggak boleh ada penonton. Nah kenapa penonton bisa berkumpul di sekitaran Jatidiri begitu banyak? Harusnya kan steril. Nah kemudian yang ketiga, ini penonton, pertanyaannya kan fans dari mana? Karena ada Persis PSIS, ada Persis Solo. Kalau Persis Solo bukan tidak mungkin, tapi kelihatannya kecil ya, karena satu, secara izin pun sebenarnya pertandingan ini nggak boleh ada penonton. Jadi kayaknya kalau ada penonton di sekitar situ dan kemudian dari Solo, agak effort ya, mungkin nggak kecil kemungkinan, walaupun tidak tertutup kemungkinan. Yang paling mungkin adalah di situ supporter tuan rumah. Kemungkinan ini ya, kemungkinan. Nah kemudian yang berikutnya, itu udah satu pertanyaan, kenapa fans bisa berkumpul di situ? Ya walaupun mungkin itu haknya dia juga ya, haknya pendukung PSIS ya. Lalu kemudian apa yang memicu rusuh? Karena video-video yang beredar itu rata-rata sudah main-main gas air mata. Ini kembali lagi polisi menggunakan gas air mata. Padahal baru beberapa bulan lalu, mungkin sekitar 3 bulan lalu ya, Oktober, November, Desember, 4 bulan lalu lah peristiwa ini terjadi. Betul, memang ini kejadiannya di luar stadion ya, tapi kalau sampai polisi mengeluarkan gas air mata, berarti kan itu situasinya sudah cukup serius ya. Ya biasanya kalau nggak serius dia main bentukan aja udah kabur orang, apalagi dengan bawa anjing lah segala macam. Jadi kita belum tahu. Yang jelas ini merupakan sebenarnya ini bukan sesuatu yang mengherankan sih ya. Jadi gue bikin video ini hanya sebagai bentuk ekspresi, bukan kekecewaan juga, kayak keheranan lah sebenarnya. Jadi dan ini pun nggak akan berhenti di sini. Nanti akan terulang lagi, terjadi terus dan terus. Dan satu hal sebelum gue tutup video, gue nggak usah panjang-panjang aja. Jadi gue hanya update peristiwa terbaru. Mudah-mudahan gue bisa share juga nanti cuplikan videonya itu ya. Jadi ada satu pendapat teman gue yang sebenarnya itu pendapat gue juga ya. Jadi kita setuju. Jadi memang masalah sepak bola ini masalah yang bukan hanya di hulu. Ya ini masalah kultural berbicara di sana, kemudian budaya bukan budaya tapi masalah ekonomi juga berbicara di sana, kemudian juga masalah psikologis juga berbicara di sana. Jadi banyak sekali masalah yang sebenarnya orang nggak ngelihat di sini karena nggak seksi. Orang lihatnya hanya di hulunya aja. Ya misalnya tanpa penonton, atau mungkin seremonial antar pentolan ketemu, itu nggak menyelesaikan masalah. Tapi memang masalah ini masalah kesejahteraan, kemudian masalah pendidikan, banyak sekali masalah di akar yang tidak tersentuh, sehingga akhirnya orang-orang ini ya berulang rusuh ya. Terlepas gue nggak mau menuduh siapa penyebab utamanya atau apa. Dan ini kan bukan pertama kali setelah terjadi Kanjuruhan. Kemarin juga waktu Persis Solo away ke Tangerang juga rusuh juga ya. Gue tanpa mau gak usah gue sebut lah siapa penyebabnya, atau gak usah gue utarakan ya, karena itu akan simpang siur. Tapi yang jelas memang benar-benar ya, kalau gue bilang ini akan menjadi yang terakhir, rasanya sih nggak juga ya. Udah bosen gue bilang, lu dengar ya, mudah-mudahan ini yang terakhir kalinya. Itu nggak akan terjadi, percayalah, setelah ini akan terulang lagi. Oke, thank you udah nonton ya, ciao.